Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Ketika sejumlah besar pil nirvana muncul bersama-sama, itu menyebabkan Yuan Power di ruang batu langsung mendidih. Bahkan udara di sekitarnya diam-diam memanas. Lindong menarik nafas dari udara yang dipenuhi dengan nirvana ki yang kuat, sementara wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Jika dia memilih untuk menyerap dan memurnikan semua 30.000 pil nirvana, dia bisa dengan cepat melakukan terobosan ke tahap manifestasi puncak. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak pil nirvana, karena itu dia harus memiliki pedang yang efektif. Sekarang, boneka darah adalah pedangnya. Little Martin melayang di ruang batu, sementara cakarnya menari dan menyebabkan beberapa bayangan meletus. Saat cakar-cakarnya menari, beberapa sinar cahaya ungu gelap keluar dari dalam cakarnya sebelum akhirnya bersilangan. Samar-samar mereka terbentuk menjadi formasi yang sangat rumit dan tidak jelas di atas ruang batu. Ketika formasi itu terbentuk, tak terhitung pil nirvana langsung melesat, sebelum akhirnya berubah menjadi aliran nirvana ki yang berapi-api dan menyatu dengan formasi itu. Api nirvana menyala, sementara suhu di domain batu diam-diam meningkat. Bahkan meskipun Lindong memiliki tubuh fisik yang kuat, dia masih bisa merasakan sedikit luka bakar di tubuhnya. Di bawah formasi besar itu, boneka darah jelas merasakan sensasi yang tidak nyaman. Segera, niat membunuh menembus seluruh tubuhnya, tiba-tiba meningkat. Karena mencoba untuk menahan layar cahaya yang dibentuk oleh jimat batu dan gunung penjara berat yang bergetar terus-menerus. Lindong, biarkan saya membersihkan aura jahat dalam boneka darah. Selama waktu itu, Anda akan bertanggung jawab untuk menekan boneka darah. Jika ia mampu melepaskan diri dari rantai dan melarikan diri dari formasi besar, aku takut bahwa kita tidak akan lagi bisa mengatasinya, ucap Little Martin. Matanya menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Lindong dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya saat dia memahami masalah ini. Sebelumnya, mereka telah bekerja keras untuk menyegel boneka darah. Oleh karena itu, jika mereka membiarkannya bebas, bahkan Lindong dan Little Martin bergabung, tidak akan dapat menyegelnya lagi. Sekarang Lindong berada di langkah terakhir. Dia tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Oleh karena itu, Lindong segera mengambil alih jimat batu dan puncak penjara berat. Sebelum semua kekuatan Yuan di tubuhnya mengalir keluar pada keduanya. Seketika, jimat batu dan puncak penjara berat bergetar. Saat aliran gelombang energi yang kuat mengalir turun, itu secara paksa menekan boneka darah yang mengamuk. Saat Lindong menekan boneka darah, Little Martin tiba-tiba melambaikan cakarnya. Seketika, formasi besar itu mulai bergetar hebat. Sebelum kolom merah menyala terbentuk dari nirvana ki dituangkan dari dalam formasi, itu segera menghujani boneka darah itu. Ketika nirvana ki menyerbu tubuh boneka darah, suara berderit langsung meletus dari tubuhnya. Berkat sifat pembersihan nirvana ki, niat membunuh yang gila yang meluap dengan cepat teredam. Namun, setiap kali aliran niat membunuh dibersihkan oleh nirvana ki, selanjutnya boneka darah itu mulai melawan lebih keras lagi. Sementara itu, mata darah yang buas menatap lurus ke arah Lindong, sementara geraman yang mirip binatang buas bergema keluar dari mulutnya. Saat boneka darah itu bertarung dengan maniak, ekspresi Lindong berubah. Dia bisa merasakan bahwa gunung penjara berat dan jimat batu bergetar dengan lembut. Bagaimanapun, boneka darah adalah eksistensi yang bisa menyamai seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk menekan boneka darah. Lindong, niat membunuh dalam boneka darah sangat kuat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hari untuk sepenuhnya membersihkannya. Saya perlu mengontrol formasi dan harus fokus. Oleh karena itu, hanya Anda sendiri yang akan menekan boneka darah ini. Jika kecelakaan terjadi di tengah jalan, tidak akan ada waktu untuk penyesalan, ucap Little Martin. Baiklah, Lindong menganggukkan kepala. Jika boneka darah itu lolos, yang pertama akan ditargetkan pastilah Lindong. Pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Setelah Little Martin selesai memperingatkannya, dia tidak berbicara lagi. Segera sosoknya melintas sebelum menuju ke dalam formasi besar dan menghilang di dalam nirvana ki yang kuat. Formasi besar mulai berputar pada tingkat yang lebih cepat sebelum kolom cahaya merah menyala yang semakin kuat dan menyembur keluar. Itu benar-benar menyelimuti boneka darah di bawah. Jika Little Martin tidak mengisolasi kamar batu, seluruh ruang batu akan dihancurkan oleh niat membunuh biadab boneka darah, dan itu akan tersebar ke kota, lalu akan mengungkapkan keberadaannya. Karena semakin banyak pil nirvana mengalir ke dalam formasi besar, energi merah api di dalam menjadi semakin panas. Akhirnya, bahkan ekspresi Lindong mulai berubah. Meskipun Lindong telah menguasai nirvana golden body, jika dia melakukan kontak dengan nirvana flame yang terbentuk dari 30.000 pil nirvana, dia mungkin akan menjerit kesakitan juga.
Di ruang batu, geraman boneka Dara berubah menjadi lebih liar. Sementara itu, retakan bahkan muncul di layar cahaya yang dibentuk oleh jimat batu dan gunung penjara berat, dan menyebabkan Lindong bergidik. Dia tahu bahwa jika boneka Dara merobek layar cahaya, semua yang dia lakukan akan sia-sia. "Saya tidak boleh membiarkan ini lolos," ucap Lindong dengan gusar menggertakkan giginya. Kemudian pikirannya bergerak sebelum simbol leluhur melahapnya terbang keluar. Setelah itu, lubang hitam perlahan muncul di bawah boneka Dara itu. Ketika lubang hitam itu muncul, perlahan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh boneka Dara dengan segera dilahap oleh lubang hitam. Dengan begini, membantu meringankan sebagian tekanan pada formasi besar. Namun, itu menyebabkan Lindong kewalahan karena ia harus mengendalikan 3 item secara bersamaan. Meskipun energi mentalnya kuat, itu cukup membuatnya stres juga. Jelas, butuh beberapa waktu untuk membersihkan niat membunuh dalam boneka Dara, karena niat membunuh dalam boneka Dara telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bahkan dengan jumlah pil nirvana dan kekuatan formasi besar, itu bukan hal yang mudah untuk sepenuhnya memurnikannya. Karena itu, kali ini proses pembersihan memakan waktu 4 hari penuh. Dalam waktu 4 hari ini, saraf Lindong dengan sigap dan tekad mengendalikan 3 item itu. Matanya merah dan kelelahan terpampang sangat dalam di mukanya. Api merah Nirvana Ki seperti magma karena terus menghujani dari dalam formasi besar. Akhirnya di bawah mata merah Lindong, setelah 4 hari pembersihan, niat membunuh biadab dalam boneka Dara hampir sepenuhnya dihapus. Tubuh awalnya yang berwarna merah darah telah berubah merah menyala. Meskipun warnanya masih merah, itu tidak terlihat buah seperti sebelumnya. Saat Lindong menurunkan kewaspadaannya, di dalam layar bersinar, kepulan asap putih meletus dari boneka Dara itu. Kemudian, jejak terakhir dari niat membunuh akhirnya benar-benar dibersihkan oleh Nirvana Ki itu. Ketika jejak terakhir dari niat membunuh yang kejam menghilang, tubuh boneka Dara menjadi panas seperti api. Segel yang bersinar di dahinya akhirnya lenyap. "Lindong, gunakan darah esensimu dan bentuk segel darah," ucap Little Martin tiba-tiba terdengar. Segera, Lindong menggigit lidahnya sebelum dia mengeluarkan seteguk darah esensi. Saat dia dengan terampil bermanuver, dia berhasil secara akurat menanamkannya pada dahi boneka jiwa Dara. Segera, embusan kabut langsung meletus. Darah esensi itu terus-menerus mengikis boneka Dara melalui dahinya. Karena menghadapi gaya korosif ini, boneka Dara tidak melawan sama sekali dan memungkinkan darah esensi untuk menyerang pikirannya. Sebelum itu membentuk segel baru di dalam pikirannya. Ketika segel terbentuk, suara berdengung langsung meletus di pikiran Lindong. Sementara itu, rasa kontrol sepenuhnya tiba-tiba muncul. Segera, senyum bahagia terhias di wajahnya yang lelah. Dia tahu bahwa mulai sekarang, boneka Dara ini akan dikontrol penuh olehnya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan-serangan yang mengancamnya di masa depan. Ini akan menjadi dorongan besar baginya di medan perang kuno ini. Saat Lindong muncul dari kamar batu, berdiri di luar, Moling dan sisanya menghela nafas lega. Mereka tanpa sadar memperlakukan Lindong sebagai ketua dari tim ini, dan hanya ketika dia berada di sekitar mereka, tim ini dapat bergerak. "Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini?" tanya Lindong setelah dia berhasil menaklukkan boneka Dara. Lindong tidak lagi lelah seperti sebelumnya. Saat dia meregangkan punggungnya, dia memeluk Little Flame yang berlari ke arahnya sebelum dia tersenyum pada mereka bertiga. "Ini adalah area yang cukup terpinggirkan. Kami tidak pergi kemanapun selama 4 hari terakhir ini. Oleh karena itu tidak ada yang terjadi," ucap Moling tersenyum sebelum dia berkata. Namun, kota yang sekarang semakin padat. Baru-baru ini, pasukan dari berbagai kerajaan telah datang ke sini. Sepertinya, sebagian besar dari mereka ada di sini untuk persiapan penyerbuan ke gunung besok. Lindong mengangguk lembut. Ada banyak demonic beast di pegunungan Guntur Batu, dan pasukan dari satu kerajaan saja tidak akan berhasil mencapai lembah Guntur. Oleh karena itu, berbagai praktisi elit di kota yang harus menggabungkan kekuatan agar berhasil mencapai lembah. Tentu saja, begitu mereka mencapai lembah, bagaimana mereka akan membagi harta akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Selama 2 hari terakhir ini, Motei telah datang sekali. Namun ketika dia melihat Anda masih berlatih, dia pergi lagi. Berkaitan dengan kerajaan cahaya, belum ada gerakan dari mereka. Sepertinya Jinmu benar-benar waspada terhadapmu dan tidak berani bergerak sembarangan, ucap Moling tersenyum, lalu berbalik ke Lindong dan bertanya lagi. "Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?"
Besok, kita akan bertemu dengan praktisi elit lainnya di kota Yang. Ada cukup banyak demonic beast yang kuat di pegunungan, dan kita harus bergantung pada orang lain. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk mencapai lembah sendirian, ucap Lindong. Dengan segera, mereka bertiga menganggukkan kepala mereka. Setelah semua, mereka cukup penasaran dan ingin melihat berbagai harta di lembah itu. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama menyinari kota besar ini, keributan yang besar segera meletus di kota. Di langit di atas kota, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti gerombolan belalang. Mereka semua memiliki ekspresi bersemangat. Lindong dan yang lainnya sudah mempersiapkannya dengan baik. Setelah diskusi singkat, mereka langsung menuju keluar dari kota Yang. Ketika mereka meninggalkan penginapan mereka, setelah itu mereka melihat bahwa sudah ada gelombang manusia yang berkerumun di luar kota. Keributan itu menyebabkan Lindong dan sisanya sedikit terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno semua cukup terampil. Dengan begitu, banyak jenius berkumpul. Itu menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler. Saudara Lindong, akhirnya Anda keluar, ucap Motei. Ini adalah kerumunan yang cukup besar, dan ada hampir 100 orang, menciptakan formasi yang agak spektakuler. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah Motei berdiri di depan kelompok. Sebenarnya ada 3 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana. Sebagai perbandingan, kelompok Lindong tampak menyedihkan. Tidak hanya mereka kurang dari jumlah, mereka bahkan tidak memiliki seorang praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana. Karena itu, ketika kelompok ini mendarat, beberapa dari mereka melirik dengan jijik pada kelompok Lindong. Mereka jelas tahu bahwa kelompok Lindong berasal dari kerajaan kecil yang tidak diketahui. Mata Lindong dengan santai menyapu kelompok itu. Ketika dia melihat ekspresi menghina itu, alisnya berkerut lembut. Motei, apakah ini teman yang kamu bicarakan yang bisa bersaing dengan jinmu? Tanya seorang wanita tinggi mengenakan pakaian merah. Wanita ini agak cantik, berdiri di samping Motei, namun ada sedikit kesombongan pada wajahnya saat dia dengan santai melirik Lindong. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi menghina yang sama, ada tatapan ketidakpercayaan di matanya. Sehubungan dengan wanita ini, Lindong cukup tertarik padanya juga, bukan karena penampilannya, melainkan dia adalah perempuan pertama yang adalah praktisi setengah langkah ke Nirvana yang Lindong temui di medan perang kuno. Tingkat manifestasi lanjutan. Akan sangat sulit bagimu untuk bepergian sendirian di pegunungan, ucap seorang lelaki lain yang tampaknya biasa dengan tenang berbicara. Saudara Lindong tidak hanya dapat melawan jinmu, dia bahkan memaksanya dengan menyedihkan. Penampilan memang bisa menipu, ucap Motei tersenyum dengan permintaan maaf pada Lindong ketika dia mendengar nada curiga mereka. Semoga begitu, ucap keduanya. Mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Sehubungan dengan Lindong, karena mereka tidak hadir saat kejadian itu, mereka hanya mendengar rumor tentangnya. Meskipun mereka cukup tertegun, namun menurut pendapat mereka, karena Lindong hanya pada tahap manifestasi lanjut, itu akan tetap sulit baginya untuk mengalahkan praktisi setengah langkah ke Nirvana. Saudara Lindong, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Ini Tang Xuan dari kerajaan Tang Besar. Motei pertama menunjuk pada wanita cantik yang mengenakan pakaian merah sebelum dia berbalik ke arah pria yang tampak biasa dan berkata, ini adalah Liu Xuan dari kerajaan Xuan Yun. Keduanya praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana. Jika kita bepergian bersama, itu akan memberi kita tambahan jaminan. Selain itu, jika mereka telah menyinggung Anda, saya harap Anda dapat memaklumi mereka, ucap Motei. Meskipun Motei tampak kekar dan kasar, dia adalah pria yang cukup bijaksana. Segera dia tersenyum ketika dia mencoba untuk meredakan kekakuan situasi. Lindong mengangguk lembut. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua. Ketika keduanya melihat pemandangan ini, mereka dengan santai membalas sapaan itu. Meskipun mereka meragukan kemampuan Lindong, mereka adalah individu yang cukup cermat. Ketika mereka melihat Lindong, mereka secara alami tidak ingin mempersulitnya. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lindong benar-benar lemah, karena ada Motei, mereka akan mengizinkannya untuk ikut serta. Sepertinya kita semua berkumpul di sini dan sudah waktunya untuk memasuki pegunungan Guntur. Ketika dia melihat kedua faksi sepakat, Motei mengangkat kepalanya dan melirik gelombang orang di luar tembok. Lindong sekali lagi mengangguk sebelum dia berbalik dan melirik sekelilingnya. Segera dia menyadari bahwa ada kelompok serupa lainnya di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka pasti terbentuk setelah berbagai kerajaan bersekutu dan membentuk aliansi sementara, sama seperti apa yang mereka lakukan. Motei, sepertinya Anda tidak memiliki sekutu yang baik setelah sekian lama. Apakah itu yang terbaik yang Anda bisa lakukan? Ucap tawa yang akrab tiba-tiba bergema. Ketika mendengar suara itu, mata Lindong menyipit. Memutar kepalanya, dia melihat beberapa pria menuju ke arah mereka. Berdiri di depan kelompok itu adalah Jinmu yang punya dendam dengan Lindong. Mata Lindong menyapu Jinmu dan kelompoknya. Di sampingnya, dia juga melihat Haisa yang dia temui sebelumnya.
Selain itu, ia juga melihat 3 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana. Ada total 5 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana di sisi Jinmu. Dibandingkan dengan kelompok Motei, mereka terbukti lebih kuat. Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, Motei dan ekspresi duo Tang Xuan sedikit gelap. Mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Jinmu. Selain itu, ada nada ejekan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Meskipun mereka marah karena kekuatan luar biasa dari kelompok Jinmu, Motei dan keduanya memilih untuk mendengus dingin dan mereka tidak berbicara lebih jauh. Bocah, jangan berpikir bahwa Anda dapat bersantai hanya karena Anda telah menemukan pendukung. Setelah Anda masuk ke pegunungan, mereka bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, ucap Jinmu tersenyum sinis. Terima kasih atas perhatianmu, ucap Lindong tenang dan tidak terintimidasi oleh praktisi setengah langkah ke tahap Nirvana lainnya. Ekspresinya ini menyebabkan Jinmu menjadi sangat marah sampai matanya menjadi gelap. Tunggu saja, setelah Anda masuk ke pegunungan, Anda pasti akan menyesalinya, ucap Jinmu melirik ke arah Lindong sebelum berbalik ke Motei dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa saya memiliki dendam pribadi dengan pria itu. Jika Anda bijak, jangan ikut campur ketika saatnya tiba. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam, ucap Jinmu lagi. Wajah Motei sedikit jelek. Jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda untuk orang asing ini, ucap Jinmu mengabaikan kemarahan Motei saat dia tertawa lagi. Kemudian dia memimpin kelompoknya saat mereka menghilang dari tembok kota. Motei dan duo Tang Xuan menatap Jinmu dan sisanya, sementara wajah mereka berubah suram. Mereka tidak pernah berharap bahwa Jinmu benar-benar dapat membuat aliansi dengan banyak kerajaan lain. Kalian bertiga, aku punya dendam yang cukup mendalam dengan Jinmu. Saya pikir yang terbaik adalah melakukan perjalanan sendiri, ucap Lindong menyipit sebelum dia tiba-tiba beralih ke Motei. Saudara Lindong, apa yang kamu bicarakan? Karena kita sudah sepakat untuk bepergian bersama, tidak perlu takut. Kami memiliki dendam dengan Jinmu juga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kita melakukan perjalanan bersama dan kita bisa saling menjaga satu sama lain, ucap Motei segera menjawab. Meskipun Anda hanya berada di tahap manifestasi lanjut, itu tetap akan menjadi bantuan kecil bagi kami. Jika Anda bepergian bersama kami, itu akan memaksa mereka untuk lebih waspada juga, ucap Tang Xuan. Meskipun wanita ini memiliki niat baik, kata-katanya terasa menyengat, seperti menunjukkan bahwa Lindong membutuhkan perlindungan mereka. Lindong cukup terkejut dengan jawabannya. Mereka baru saja bertemu, namun masih memilih untuk berpihak padanya, bahkan setelah Jinmu mengancam mereka. Baiklah, Saudara Lindong, seorang pria seharusnya tidak pelin-pelan. Mari bergerak dan menuju ke lembah guntur, ucap Motei menepuk bahu Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia mengambil alih dan menyeberangi tembok kota, kemudian berlari menuju pegunungan raksasa itu. Di belakangnya, Tang Xuan dan sisanya dengan cepat mengikuti. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia hanya bisa melambaikan tangannya pada Moling dan yang lainnya, sebelum mereka dengan cepat juga mengikuti di belakang. Karena Jinmu dapat mengumpulkan 4 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana, sepertinya dia juga cukup cakap. Namun, jika mereka benar-benar berkomplot melawannya, Lindong tidak keberatan membunuh mereka semua di lembah guntur batu. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.